Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Begini firman Tuhan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tema kita pada malam hari ini, diperlengkapi dengan perbuatan baik. Cukup jelas dalam teks ini kalau kita belajar bahwa orang yang mengaku bahwa dia adalah punya Allah, dia menyembah Allah, dia adalah kepunyaan Allah, pasti diperlengkapi dengan perbuatan baik. Yang menjadi pertanyaan simpel bagi kita, bagaimana dengan orang yang mengaku menyembah Allah, menyembah Tuhan, tetapi mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka lebih suka membunuh, lebih suka memfitnah. Artinya orang kayak begini tidak diperlengkapi dengan perbuatan baik. Ini menjadi tanda tanya besar. Memang natur manusia pada dasarnya ketika jatuh dalam dosa memiliki sikap yang jauh daripada Tuhan. Mereka hidup dalam kebencian, hidup dalam kejahatan. Tetapi ketika manusia mengenal Allah kembali melalui Yesus Kristus, maka dia diperlengkapi dengan perbuatan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bisa berbuat baik, bukan karena kita mampu berbuat baik. Kalau kita bisa menjadi berkat, bukan karena mampu kita bisa menjadi berkat. Bukan karena secara daging, secara tubuh, kita tidak mampu. Kenapa? Karena manusia itu lebih condong pada kepentingan diri sendiri. Lebih condong kepada dirinya sendiri. Mau menang sendiri. Egois. Nah, bagaimana supaya ini bisa hilang dalam diri kita? Kita harus memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita dalam segala hal. Perbuatan baik bukan menjadi hal yang sulit untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Perbuatan baik itu sudah bagian dari iman. Bahkan ketika pun dianiaya, ditindas, bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita untuk bisa dan tetap berbuat baik. Tapi memang ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita masih manusia. Tapi bagaimana ini bisa kita lakukan? Bagaimana ini supaya bisa dapat terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa hidup dalam kehidupan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, cukup jelas dalam teks ini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik yang dimiliki manusia, yang dipunyai manusia, yang dapat manusia lakukan, itu bukan dari diri manusia itu sendiri, karena diperlengkapi
Kalau diperlengkapi, ada yang memberi, ada yang dandani. Supaya apa? Supaya bisa berbuat baik. Nah, ini luar biasanya. Ironisnya, seperti yang saya singgung dari awal tadi, bagaimana mungkin kita berkata bahwa saya adalah kepunyaan Allah, saya adalah milik Kristus, tapi kita masih hidup dalam dosa. Kita tidak bisa mencerminkan namanya karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini bukan hanya sebuah cerita. Kita saksikan di seluruh bumi kejadian-kejadian yang dahsyat. Ya, ada orang yang berbuat jahat mengatasnamakan Tuhan. Ya, ada orang mencelakai orang lain mengatasnamakan Allah. Ini berbagai hal-hal yang aneh. Kenapa kita tidak diperlengkapi untuk di sana, tetapi kita diperlengkapi untuk berbuat baik? Kalau kita sebagai orang percaya diperlengkapi untuk berbuat baik, bukan sebaliknya. Bapak Ibu, kalau kita mengaku bahwa kita adalah milik Kristus, maka apa yang sudah diberikan kepada kita, diperlengkapi untuk berbuat baik, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.